Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Istana ke-8. Huo Zhao, Huo Jingjing dan Huo Feng ada di aula, dan ketiganya tampak sangat jelek. Terutama Huo Feng, wajahnya penuh ketakutan dan ketegangan. Di kursi utama aula ke-8, seorang biksu yang tampak sangat muda sedang duduk di sana, memegang cangkir teh di tangannya dan minum teh dengan lembut. Orang ini adalah Master Istana ke-7 yang datang dari surga ketiga. Huo Zhao dan dua orang lainnya menatap Master Istana ke-7 dengan penuh ketakutan. Tuan Istana Huo, Anda tidak perlu takut. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Saya mendengar bahwa Anda mengkhianati kuil, jadi Tuan Istana keempat memberitahu saya untuk datang dan melihat-lihat. Saya juga sangat penasaran, siapa gerangan yang bisa membuat Anda dengan tegas mengkhianati kuil. Tanya Master Istana ke-7 dengan acuh tak acuh. Jika kita tidak mengkhianati kuil, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Bagi pasukan pinggiran seperti kita, sumber daya yang kita dapatkan semakin berkurang. Dan kita tidak diperbolehkan menikah dan berlatih kultivasi ganda dengan ras lain. Ini adalah hal yang mandiri. Cepat atau lambat, kuil kita dan bahkan seluruh klan dewa akan hancur. Huo Zhao berkata kepada Master Istana ke-7. Yan Chan, Master Istana ke-7 mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan ringan, dan Huo Zhao terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Tepat pada saat ini, darah Huo Zhao mengalir deras ke kepalanya dan dia hampir memutar matanya. Master Istana ke-7 telah mencapai puncak alam abadi dan bukanlah sesuatu yang dapat ditangani Huo Zhao sama sekali. Ayah, Huo Jingjing dan Huo Feng bergegas maju dan membantu Huo Zhao berdiri. Huo Jingjing menatap ayahnya Huo Zhao yang memuntahkan darah, dan matanya langsung menyala merah karena marah. Tiba-tiba dia mencabut pedangnya dari sarungnya, bila pedangnya bergetar karena energi spiritual, dan mengarahkannya ke Master Istana ke-7 yang duduk tinggi di singgasana. Suaranya bergetar karena marah, Master Istana ke-7. Beraninya kau menyakiti ayahku, murid-murid Istana ke-8, dengarkan perintahku. Bahkan jika kalian mempertaruhkan nyawa kalian hari ini, kalian harus membuatnya membayar atas apa yang telah dilakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, puluhan kultivator di aula ke-8 menanggapi dengan suara gemuruh, dan bilah-bilah spiritual serta senjata-senjata ajaib dikorbankan bersama-sama. Fluktuasi energi spiritual berkumpul menjadi gelombang yang membakar, bergulir ke arah ketua aula ke-7. Wajah Huo Feng menjadi pucat, tetapi dia menggertakkan giginya, mengepalkan senjata di tangannya, dan berdiri di depan Huo Zhao. Master Istana ke-7 meletakkan cangkir tehnya, sedikit ekspresi jijik muncul di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak berdiri, dia hanya menunjuk ujung jarinya dengan santai, dan aliran energi emas yang sepadat zat tiba-tiba meledak dan menghantam kerumunan yang datang seperti hujan badai. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. La tersenyum tipis, dan kemanapun auranya lewat, para pendeta dari 8 aula terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Senjata sakti mereka hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan mereka pun seketika berjatuhan di seantero aula. Jingjing, hentikan. Huo Zhao berjuang untuk bangkit dan memeluk putrinya. Dia berada di puncak alam Sanxian. Kita, sama sekali bukan. Tandingannya, Huo Jingjing menepis tangan ayahnya, rambutnya acak-acakan dan matanya penuh kebencian. Apakah kita hanya akan melihatnya menindas kita? Master Istana ke-7 perlahan berdiri, tatapannya menyapu kerumunan seperti pisau, nadanya dipenuhi dengan sarkasme yang menggigit. Sekelompok semut berani berbicara tentang pengkhianatan. Master Istana ke-8, Chen Ping yang Anda sebutkan adalah alasan Anda berani menjadi musuh kuil. Dia berhenti sejenak, dan suaranya tiba-tiba meninggi, bergema di aula. Chen Ping, jika kamu tidak muncul lagi, aku akan membersihkan kuil hari ini dan menghapus 8 aula ini dari daftar. Tuan Istana ke-7, sudah kubilang Chen Ping tidak ada di sini.
Bahkan jika kau benar-benar membunuh kami, Chen Ping tidak akan bisa muncul. Huo Zhao berkata kepada Master Istana Ketujuh. Benarkah? Karena Chen Ping tidak ada di sini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Master Istana Ketujuh tersenyum. Dingin, setelah aku membunuhmu, aku akan pergi mencari Chen Ping dan melihat siapa dia. Tepat saat dia selesai berbicara, dua langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar aula. Chen Ping memegang bahu Mo Qingyun dan berjalan perlahan ke aula. Wajahnya tampak sedikit pucat, dengan sedikit darah masih di sudut bibirnya. Jelas bahwa luka-lukanya belum sembuh, dan fluktuasi aura internalnya sedikit tidak teratur. Pertarungan sebelumnya dengan seorang pria kuat dari surga ketiga telah sangat mengurangi kekuatannya. Tatapan mata Mo Qingyun dingin saat dia melindungi Chen Ping, namun dia dengan lembut mendorongnya menjauh. Tatapan Master Istana Ketujuh jatuh pada Chen Ping, tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping masih sangat muda. Apakah kamu Chen Ping? Master Istana Ketujuh bertanya pada Chen Ping. Ya, Chen Ping mengangguk, siapa kamu? Kuil? Master Istana Ketujuh. Aku di sini untuk menemuimu hari ini, kata Master Istana Ketujuh. Chen Ping menatap Master Istana Ketujuh. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga tersenyum. Master Istana Ketujuh, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Nada bicaranya santai, bahkan menggoda, menyebabkan pupil mata Master Istana Ketujuh sedikit mengecil. Meskipun napas Chen Ping tidak stabil, ia menunjukkan ketenangan seseorang yang telah mengalami hidup dan mati. Sikapnya yang tenang bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Apakah kamu terluka? Tanya Master Istana Ketujuh. Chen Ping mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Saya baru saja membunuh beberapa biksu dari surga ketiga. Mereka buta dan memprovokasi saya. Master Istana Ketujuh tertegun sejenak, lalu mencibir. Apakah kamu yang paling sombong? Di antara para kultivator surga ketiga, siapa yang tidak berada di atas peringkat ketujuh alam abadi longgar? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Menurut pendapat Master Istana Ketujuh, Chen Ping hanyalah seorang abadi tingkat keempat. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh beberapa kultivator surga tingkat ketiga? Jelas itu hanya sesumbar untuk membuat diri sendiri malu. Membual. Chen Ping terkekeh dan melangkah maju dua langkah. Energi spiritual yang tersisa di tubuhnya tiba-tiba meledak, meskipun belum mencapai puncaknya, energi itu juga membawa niat membunuh yang kuat. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang menghalangi jalanku pantas mati. Tuan Istana Ketujuh, apakah kau datang ke sini hari ini untuk menguji pedangku, atau untuk mendengarkan alasanku? Kata-katanya setajam pisau. Master Istana Ketujuh terkejut oleh auranya sejenak, dan dia diam-diam bertanya-tanya, aura Chen Ping jelas melemah, mengapa matanya begitu tajam? Apakah dia punya rencana cadangan? Saya mengikuti perintah dari Master Istana Keempat untuk melihat orang macam apa yang mampu membuat Istana Kedelapan berkhianat, kata Master Istana Ketujuh. Sekarang setelah kamu melihatnya, bisakah kamu pergi? Chen Ping bertanya. Pergi. Master Istana Ketujuh mengangkat bibirnya dan berkata, jika aku tidak pergi, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau akan membunuhku? Mata Master Istana Ketujuh penuh dengan ejekan dan penghinaan. Sekalipun Chen Ping punya rencana cadangan, dia hanyalah makhluk abadi tingkat 4 di alam makhluk abadi yang tersebar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah sulit untuk membunuhmu? Chen Ping tersenyum dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 3 kepala manusia berdarah terbang keluar dari cincin penyimpanan. Dia melemparkannya ke tanah dan mereka berguling ke kaki Master Istana Ketujuh. Mata para pemimpin itu terbuka lebar, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka. Mereka adalah 3 orang kuat kelas 9 yang terkenal dari alam Sanxian di 3 surga. Master Istana Ketujuh menunduk, pupil matanya tiba-tiba mengecil, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan bahkan suaranya bergetar, ini adalah Master Tao Xuanjizi dari Sekte Tianyan.
dan Raja Barbar Lisan dari suku Barbar kuno, dan Nyonya Meixin dari Istana Bayangan Darah. Mereka, bagaimana mereka bisa mati di tanganmu? Ketiga orang ini terkenal di tiga surga. Mereka memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam abadi yang tersebar. Jika mereka bertiga bergabung, bahkan dia tidak akan bisa menandingi mereka. Namun sekarang, mereka telah dipenggal oleh Chen Ping. Chen Ping menyeka darah dari sudut bibirnya, dan berkata dengan tenang namun penuh kekuatan, mereka ingin membunuhku, jadi aku membunuh mereka. Master Istana Ketujuh, menurutmu bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan mereka? Master Istana Ketujuh menatap niat membunuh yang tak tersamar di mata Chen Ping, dan memikirkan nasib ketiga orang. Ini, dia merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Meskipun dia berada di puncak alam abadi longgar, dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya saat menghadapi Chen Ping, yang mampu membunuh 3 prajurit alam abadi longgar tingkat 9. Dia terhuyung mundur selangkah, berpura-pura tenang dan berkata, bagus, bagus Chen Ping. Aku akan melaporkan kejadian hari ini ke kuil dengan jujur. Setelah mengatakan ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari Istana ke-8 dengan tergesa-gesa. Melihat Master Istana Ketujuh tertipu olehnya, Chen Ping langsung menghela napas lega dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Chen Ping, Huo Jingjing dan Mo Qingyun melangkah maju pada saat yang sama untuk mendukungnya. Kakak Ipa, menantu laki-lakiku tersayang, Huo Zhao dan Huo Feng juga terlihat gugup. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat pemulihan. 3 ahli alam abadi longgar tingkat 9 benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Chen Ping menyeka darah dan berkata, apakah kamu benar-benar membunuh ketiga orang ini? Huo Zhao bertanya dengan tidak percaya. Chen Ping mengangguk penuh semangat. Huo Zhao menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Tiba-tiba dia merasa bahwa keputusannya untuk mengkhianati kuil dan membiarkan Huo Jingjing bersama Chen Ping adalah keputusan yang bijaksana. Jingjing, segera bawa Chen Ping untuk memulihkan diri, kata Huo Zhao. Huo Jingjing mengangguk, tetapi sebelum mereka pergi, tiba-tiba aura mengerikan menyelimuti Istana ke-8. Semua orang mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah serius berjalan masuk, dikelilingi puluhan biksu berjubah hitam. Tuan Paviliun Tianyuan, melihat orang itu datang, Chen Ping langsung mengerutkan keningel. Huo Zhao juga menyipitkan matanya, melangkah maju dan membungkuk. Tuan Tian, saya bertanya-tanya bagaimana Anda menemukan waktu untuk datang ke sini. Berada di surga kedua yang sama, Huo Zhao mengenal Master Paviliun Tianyuan. Namun, mereka biasanya tidak memiliki persimpangan, dan Paviliun Tianyuan tidak berani memprovokasi Istana ke-8. Lagi pula, di belakang Istana ke-8 adalah seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, dan Paviliun Tianyuan tidak mampu memprovokasi mereka. Aku datang ke sini untuk nyal. Pemimpin Paviliun Tianyuan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, Tuan Tian, ini menantu laki-laki saya, dan dia sekarang menjadi anggota Istana ke-8 saya. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyinggung Tuan Tian. Huo Zhao tidak tahu bahwa Chen Ping telah membunuh Tianqi dan Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Dia telah membunuh orang-orang kita dari Paviliun Tianyuan, maka aku akan membawanya pergi hari ini. Ucap Master Paviliun dari Paviliun Tianyuan. Huo Zhao tertegun, lalu menatap Chen Ping. Melihat Chen Ping tidak membantah, dia tahu bahwa ini pasti benar. Tuan Tian, kami dapat memberi Anda kompensasi dengan sumber daya karena telah membunuh seseorang dari Paviliun Tianyuan Anda, tetapi Anda tidak dapat membawanya pergi. Dia sekarang adalah anggota Istana ke-8 kami. Jika kau ingin membawa Chen Ping pergi, kau harus bertanya kepada kuil kami apakah mereka setuju atau tidak. Huo Zhao keluar dari kuil untuk menakuti penguasa Paviliun Tianyuan. Hahaha, kau benar-benar pandai menakut-nakuti orang. Kau sudah menjadi pengkhianat kuil.
Apa kau masih ingin menakut-nakutiku dengan kuil? Kepala Paviliun Tianyuan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Huo Zhao tiba-tiba menjadi malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ping mendorong Huo Jingjing dan Mo Qingyun dan menatap pemimpin Paviliun Tianyuan dengan dingin. Kau adalah seorang jenderal yang kalah, tetapi kau berani datang kepadaku. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Satu orang baru saja lolos. Dia berada di puncak alam Sanxian, tapi dia ketakutan. Apakah kau melihat kepala-kepala di tanah? Mereka semua adalah penguasa surga ketiga, tapi aku tetap membunuh mereka semua. Menurutmu, siapakah dirimu, Master Paviliun Tianyuan? Chen Ping berpura-pura mendominasi dan berkata. Melihat ekspresi Chen Ping, kepala Paviliun Tianyuan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Chen Ping, teruslah berpura-pura. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku sama sekali. Akulah yang membocorkan berita bahwa kau memiliki relik dan harta karun kuno. Orang-orang dari surga ketiga datang untuk mencarimu, dan itu dari lokasi yang kuceritakan kepada mereka. Aku tahu persis bagaimana kau membunuh ketiga orang itu. Kekuatanmu sudah habis sekarang. Jangan pernah sebut-sebut aku akan berurusan denganmu. Bahkan Luz Immortal Realm tingkat 5 pun bisa dengan mudah membunuhmu sekarang. Pemimpin Paviliun Tianyuan telah lama berkomplot melawan Chen Ping, dan dialah yang menangani semua masalah ini. Wajah Chen Ping berubah jelek. Dia tidak menyangka bahwa semua ini dilakukan oleh penguasa Paviliun Tianyuan di depannya. Sepertinya saya telah ditipu dan saya bahkan tidak menyadarinya. Orang tua ini sungguh licik. Chen Ping melotot tajam ke arah kepala Paviliun Tianyuan, namun tampak tak berdaya. Dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan penguasa Paviliun Tianyuan. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Chen Ping tersenyum pahit. Tentu saja, jika aku tidak punya rencana, mengapa aku datang kepadamu secara membabi buta? Pemimpin Paviliun Tianyuan tersenyum. Tapi kamu sudah memperhitungkan semuanya, tapi ada satu hal yang terlewat. Chen Ping menatap kepala Paviliun Tianyuan dengan mata tajam. Oh, apa yang telah kulewatkan? Tanya pemimpin Paviliun Tianyuan dengan ragu. Kau meremehkan apakah aku akan meledak? Setelah berkata demikian, aura dalam tubuh Chen Ping mulai melonjak liar, dan seluruh tubuhnya membengkak seperti balon. Chen Ping, jangan impulsif. Melihat ini, Huo Jingjing dan Mo Qingyun bergegas membujuk mereka. Huo Zhao juga terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping ingin menghancurkan dirinya sendiri sebelum melakukan apapun. Pemimpin Paviliun Tianyuan juga terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu berani. Jika aku meledak, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Chen Ping menanyai Master Paviliun Tianyuan. Hou Jingjing dan Mo Qingyun juga mulai mengedarkan aura di tubuh mereka, dan keduanya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Jika Chen Ping meledakkan dirinya dan mati, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Pada saat ini, pemimpin Paviliun Tianyuan sedikit bingung. Bagaimana dia bisa menahan ledakan diri yang terus-menerus? Jangan impulsif. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kepala Paviliun Tianyuan berkata kepada Chen Ping. Apakah kamu menginginkan dua peti mati di reruntuhan kuno? Tanya Chen Ping. Tianyuange mengangguk, ya, selama kamu memberiku dua peti mati yang diperoleh dari reruntuhan kuno, aku akan segera pergi. Mengenai fakta bahwa kau membunuh Tianqi dan Tetua Tong, aku tidak peduli. Lagi pula, kita memiliki lebih dari Du Tianjiao dan Tetua di Paviliun Tianyuan. Chen Ping mendengar Master Paviliun Tianyuan mengatakan ini, lalu dia menahan napas. Jika kamu mengatakan ini lebih awal, bukankah akan lebih mudah? Tanpa ragu-ragu, Chen Ping langsung mengeluarkan dua peti mati dan meletakkannya di depan Master Paviliun Tianyuan. Melihat peti mati yang dipenuhi rune yang mengalir di depannya, mata Master Paviliun Tianyuan bersinar. Namun,
Chen Ping memberikan kedua peti mati itu kepadanya begitu saja sehingga pemimpin paviliun Tianyuan merasa sedikit khawatir kalau ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Saya belum pernah membuka kedua peti mati ini, dan saya tidak punya cara untuk membukanya, jadi peti-peti ini tidak ada gunanya bagi saya. Adalah layak untuk menukar dua peti mati yang tidak berguna itu dengan nyawaku sendiri. Chen Ping tahu kekhawatiran Master Paviliun Tianyuan, jadi dia menjelaskannya. Ini. Setelah mendengar penjelasan Chen Ping, pemimpin Paviliun Tianyuan tersenyum tipis dan dengan santai menyimpan kedua peti mati itu. Dendam antara kau dan aku telah terhapus. Setelah pemimpin Paviliun Tianyuan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan langsung menghilang bersama anak buahnya. Melihat pemimpin Paviliun Tianyuan pergi, Chen Ping menghela napas lega, tetapi dia merasa pusing dan hampir pingsan. Tubuhnya telah mencapai batasnya dan dia harus pulih sesegera mungkin. Kalian berdua lindungi aku. Aku akan ke menara untuk memulihkan diri. Setelah Chen Ping memberikan instruksinya, dia langsung masuk ke menara untuk memulihkan diri. Awan dan kabut menyelimuti puncak utama paviliun Tianyuan sepanjang tahun. Bangunan-bangunan di dalam paviliun dibangun menghadap gunung, memancarkan suasana kuno dan hikmat. Ketika Master Paviliun Tianyuan kembali bersama belasan biksu berjubah hitam, seluruh murid inti paviliun Tianyuan telah berdiri di depan gerbang gunung dan menunggu. Namun, wajah Master Paviliun tidak menunjukkan keagungannya yang biasa, tetapi malah menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dua peti mati di lengan bajunya, dengan rune kuno yang mengalir di atasnya, tampaknya berisi harta karun rahasia yang dapat menumbangkan struktur langit kedua. Guru, Anda kembali. Seorang tetua berambut putih melangkah maju, tatapannya tanpa sadar tertuju pada peti mati di tangan Master Paviliun. Kebencian antara Tianqi dan tetua Tong. Kita akan membicarakannya nanti. Pemimpin Paviliun Tianyuan melambaikan tangannya, dengan sedikit nada kegembiraan yang tertahan dalam suaranya. Sampaikan perintahku, tutup area inti Paviliun Tianyuan, tidak seorang pun boleh mendekat. Dia berjalan tergesa-gesa menuju tempat pertapaannya, Gua Changyuan. Pintu masuk gua ini dijaga oleh beberapa lapis pembatasan dan biasanya hanya Master Paviliun yang bisa masuk. Di dalam gua Changyuan, energi abadi begitu padat hingga hampir berbentuk cair. Mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di dinding gua, menerangi seluruh ruang seperti cahaya siang. Kepala Paviliun Tianyuan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan pembatas di pintu masuk gua dan dengan hati-hati meletakkan kedua peti mati itu di atas panggung batu giok di tengah gua. Tulisan-tulisan pada permukaan peti mati itu berkelap-kelip di bawah cahaya mutiara, memancarkan hawa dingin yang menakutkan, seakan-akan berdenyut sedikit oleh kehidupan. Harta karun dari reruntuhan kuno. Kepala Paviliun Tianyuan menggosok tangannya, matanya berkilat penuh keserakahan. Chen Ping, anak itu tidak tahu nilai barang. Dia benar-benar menukar harta yang sangat berharga itu dengan nyawanya. Dia sangat bodoh. Dia pernah mendengar bahwa di reruntuhan kuno seringkali ada artefak atau ramuan suci yang dikubur bersama orang mati. Kedua peti mati ini sangat aneh sehingga pasti menyimpan beberapa harta karun yang luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan keterampilan hidupnya, dan meletakkan telapak tangannya di tutup salah satu peti mati yang memiliki ukiran pola burung phoenix misterius di atasnya. Buka untukku. Nafas mengalir deras ke dalam peti mati bagaikan air pasang, rune-rune itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, tutup peti mati mengeluarkan suara, berderit, yang teredam, dan perlahan-lahan bergeser ke satu sisi. Bau darah yang kuat dan memuakkan langsung menyebar, bercampur dengan bau busuk dan dendam, menyebabkan Master Paviliun tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia menahan rasa tidak nyamannya dan melihat ke dalam. Tidak ada emas, perak, atau perhiasan di dalam peti mati itu, tetapi mayat wanita dalam jubah phoenix yang compang camping. Wajah mayat perempuan itu biru tua,
Rambutnya yang panjang kusut seperti ular, dan kukunya hitam tajam. Meskipun dia telah meninggal entah berapa tahun yang lalu, matanya masih terbuka lebar, dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Yang lebih aneh lagi adalah tubuhnya belum membusuk sepenuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang menggeliat di bawah kulitnya, dan gumpalan gas hitam keluar dari pori-porinya. Apakah ini mayat berdarah? Wajah Master Pavilion Tianyuan tiba-tiba berubah. Mayat darah adalah makhluk jahat kuno yang memakan saripati dan darah. Kebenciannya tetap ada setelah kematian dan dapat mengendalikan pikiran makhluk hidup. Dia hendak melangkah mundur dan menyegel peti mati itu ketika bibir mayat wanita itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sepasang taring putih yang tajam. Kabut berdarah yang terlihat oleh mata telanjang tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya dan mengenai wajah Master Pavilion. Tidak bagus. Murid Master Pavilion Tianyuan tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru memanggil perisai besi hitam. Namun, kabut berwarna darah menembus perisai seperti makhluk hidup dan langsung masuk ke alisnya. Dia hanya merasakan suatu kesadaran yang membekukan tulang tiba-tiba menyerbu ke dalam pikirannya, seolah-olah jiwa-jiwa yang penuh kebencian sedang menjerit, pandangannya menjadi gelap, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Hampir pada saat yang sama, peti mati lain yang diukir dengan pola naga mengeluarkan suara, bang, yang keras, dan tutup peti mati itu terbang dengan sendirinya. Mayat laki-laki dengan jubah naga yang robek ada di antara mereka. Mayat itu memiliki wajah yang mengerikan, bekas-bekas mayat berwarna merah darah di sekujur tubuhnya, dan di dalam lubang seukuran mangkuk di dadanya, jantung yang memancarkan energi hitam sedang berdetak. Tiba-tiba dia membuka matanya. Tidak ada pupil di matanya, hanya warna merah darah. Raungan sunyi berubah menjadi gelombang suara, mengguncang seluruh gua Zangyuan. Mayat laki-laki itu mengulurkan telapak tangannya yang kering dan meraih udara. Kekuatan spiritual dalam tubuh tuannya mengalir keluar tanpa terkendali dan mengalir ke dalam dua peti mati. Kabut berwarna darah dari mulut mayat perempuan itu terus-menerus menyatu ke dalam alis Master Pavilion, sedangkan jantung hitam di dada mayat laki-laki itu dengan gila-gilaan menyerap vitalitasnya. Master Pavilion meraung kesakitan. Dia bisa merasakan kesadarannya terkikis. Keinginan keras milik mayat darah mengambil alih. Tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh, separuh wajahnya membiru dan hitam, ditutupi garis-garis mayat, dan kukunya tumbuh lebih panjang dan runcing. Rona merah aneh muncul di sisi lain pipinya, dan kulitnya sehalus kulit wanita. Suaranya juga menjadi androgini, terkadang dalam seperti pria, terkadang tajam seperti wanita. Hahaha. Akhirnya kita melihat cahaya matahari lagi. Suara setengah laki-laki setengah perempuan keluar dari mulut Master Pavilion, dengan semacam kegilaan karena selamat dari bencana. Dua mayat berdarah perlahan berdiri dari peti mati, dikelilingi udara hitam, dan benar-benar melayang di udara. Mantan pemimpin Pavilion Tianyuan kini telah menjadi boneka mereka, dengan mata kosong, tetapi tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itulah puncak alam keabadian yang tersebar, hampir mendekati tekanan keabadian duniawi. Semut Pavilion Tianyuan. Master Pavilion yang berwujud setengah pria dan setengah wanita itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah para tetua di luar gua Changyuan yang telah merasakan adanya pergerakan dan mencoba menerobos masuk. Ikuti aku, dan hancurkan Istana Sura. Pergerakan yang tidak biasa di Pavilion Tianyuan tidak berlangsung lama. Ketika para murid inti menerobos masuk ke gua Changyuan, mereka hanya melihat dua peti mati kosong dan penampilan aneh dari Master Pavilion mereka, yang setengah pria dan setengah wanita, dengan aura mengerikan yang menyesakkan. Tanpa penjelasan apapun, Master Pavilion yang setengah pria dan setengah wanita itu melambaikan tangannya, dan puluhan biksu berjubah hitam mengikutinya ke langit seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak terlihat, langsung menuju Istana Sura, kekuatan besar lainnya di surga kedua. Istana Sura. Sejak Sang Tianyang melepaskan Tetua Agung pergi, dia tampak berada dalam kondisi ragu-ragu.
Dia tidak tahu apakah tindakannya benar atau salah. Ayah, apakah kamu masih memikirkan hal itu? Sang Lan berjalan mendekati Sang Tianyang dan bertanya. Ah, Sang Tianyang menghela napas, Laner, apakah menurutmu ayahmu begitu kejam hingga memutuskan hubungan cinta antara sepasang kekasih? Sang Lan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia merasa ayahnya sudah bertindak terlalu jauh dan tidak seharusnya melakukan hal itu. Ada banyak sekali wanita di surga kedua. Dengan status dan kekuatan ayahnya, dia bisa memiliki wanita sebanyak yang dia mau. Mengapa dia ingin menghancurkan pasangan yang sedang jatuh cinta? Saat itu, aku masih muda dan tidak punya apa-apa. Aku harus mendapatkan orang yang aku sukai. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa tindakanku sudah keterlaluan, jadi aku membiarkan Tetua Agung pergi. Jika dia kembali untuk membalas dendam padaku sekarang, aku mungkin tidak akan melawan. Sang Tianyang menyadari kesalahan yang telah dilakukannya sebelumnya. Ayah, ini sudah berakhir. Jangan pikirkan itu lagi. Ayah harus tenang dan berlatih dengan baik, kata Sang Lan. Oke, Sang Tianyang mengangguk, lalu berdiri dan berencana untuk kembali berlatih. Tetapi pada saat ini, kabut merah darah tiba-tiba muncul di atas istana Sura dan melonjak dengan hebat. Bau darah, lebih kuat dari kabut, menusuk wajahku. Sang Tianyang berdiri di panggung tinggi di depan gerbang istana, menatap langit sambil mengerutkan kening. Sang Lan di sampingnya langsung mencabut senjatanya dan memegang pedang haus darah erat-erat. Darah di pedang, itu berdenyut tak henti-hentinya. Ayah, siapa yang datang? Auranya, sangat salah. Sang Tianyang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu siapa pemilik aura ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, puluhan bayangan gelap telah menerobos awan dan melayang di atas istana. Sura, pemimpinnya adalah Master Pavilion Tianyuan yang setengah pria dan setengah wanita. Dia dikelilingi oleh aura hitam, separuh wajahnya gelap dan mengerikan, sementara separuh lainnya lembut dan muram. Tidak ada emosi di matanya, hanya kegilaan berdarah. Sang Tianyang, suara setengah laki-laki dan setengah perempuan bergema di antara langit dan bumi, dengan campuran nada laki-laki dan perempuan, yang anehnya tak terlukiskan. Serahkan kristal darah Asyura, kalau tidak, Istana Asyura akan dimusnahkan hari ini. Pupil mata Sang Tianyang mengecil, kristal darah Asyura. Untuk apa kau menginginkannya? Dan bagaimana kau bisa menjadi setengah manusia setengah hantu ini? Kristal darah Sura adalah harta karun Istana Sura. Kristal ini terbentuk dari jantung Dewa Sura kuno saat ia jatuh. Kristal ini mengandung kekuatan membunuh yang tak terbatas dan hanya dapat digunakan oleh penguasa istana berikutnya. Meskipun Pavilion Tianyuan dan Istana Sura selalu berselisih, Pavilion Tianyuan tidak memerlukan kristal darah Sura, mengapa tiba-tiba memintanya? Terlebih lagi, aura Master Pavilion Tianyuan di depannya telah mencapai puncak alam abadi longgar, dan bahkan membawa sedikit tekanan dari seorang abadi duniawi.